Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Kita meneruskan materi kita dari kitab Aqidatul Awam yang keterangannya mengambil daripada kitab Jala'ul Afham. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya, amin ya rabbal alamin. Sekarang akan kita bahas berbagai macam kitab-kitab samawi, yakni beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil hakimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Arba'atun utawi perkara papat min kutubin kang tetep saking pira-pira kitabe Gusti Allah iku tafsiluha utawi perinciane kitab iku Tauratu Musa, kitab Taurate Nabi Musa. Bil huda iku kelawan nggawa pituduh, bil huda iku kelawan nggawa petunjuk saking Allah. Tanziluha utawi diturunkannya kitab Taurat. Zaburu Dawud lan nomor loro kitab Zabure Nabi Dawud. Wa Injilun lan nomor telune kitab Injil. Sing kitab Injil niki diturunna ala Isa ing atase Nabi Isa. Wa Furqanun lan kitab Al-Qur'an. Furqan niku nama lain daripada Al-Qur'an. Kitab Furqan, kitab Al-Qur'an diturunna ala khairil mala ing atase sebagus-baguse makhluk. Maksudnya bagaimana dari dari bait ini adalah wajib bagi orang mukallaf, bukan mu'allaf loh ya, mukallaf, orang Islam berakal sehat dan telah masuk usia balik,
Orang mukallaf wajib mengimani, wajib mengiktikoti, wajib meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu telah menurunkan beberapa kitab samawi yang Allah berikan atau Allah wahyukan kepada para nabinya. Nah, ini kepada para nabinya. Lah kitab samawi yang oleh Allah diturunkan kepada nabinya ini jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini oleh Allah diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur." Inna sak temene ingsun Gusti Allah iku anzalna wus nurunaken sapa ingsun Allah at-taurata ing kitab Taurat fiha kang iku tetep ing dalam kitab Taurat hudan utawi ana petunjuk wa nurun lan ana cahayane. Jadi Allah telah menurunkan kitab Taurat tentunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah ini yang pertama. Sing nomor kalih inggih menika kitab Zabur. Kitab Zabur menika dipun turunaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng Nabi Dawud alaihi salam. Jadi kitab Zabur alladzi nuzzila ala Dawud alaihi salam dipun turunaken kepada Nabi Dawud alaihi salam. Cuman dalam kitab dalam kitab Zabur ini tidak memuat hukum syariat, sehingga syariatnya Nabi Nuh Nabi Dawud ini mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Lalu kandungan isi daripada kitab Zabur adalah doa. Beberapa doa, beberapa kata mutiara, kalimat hikmah, kalimat bijak. Ini yang ada dalam kitab Taurat. Adapun syariatnya mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa ataina Dawud zabura wa ataina lan wus turun sawos numaringaken sapa ingsun Gusti Allah aku nurunna Dawud ing Nabi Dawud tak turunna zaburon ing kitab Zabur. Jadi Allah paring dumateng Nabi Dawud inggih menika kitab Zabur. Sing nomor 3 inggih menika kitab Injil. Kitab Injil ini nuzzila ala Isa alaihi salam, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah niki diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, niki kitab Injil. Di dalam kitab Injil niki sama dengan kandungan kitab Injil ini sama dengan kandungan kitab Taurat, yakni memuat akidah, memuat
syariat, memuat hukum. Tetapi hukum yang ada di dalam kitab Injil ini adalah menyempurnakan daripada hukum syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi hukum syariat yang ada di kitab Taurat disempurnakan oleh Allah dengan kitab Injil. Lho niki. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. Wa qaffayna lan nyusul sapa ingsun, menyusulkan sapa ingsun ala atharihim ing ngatasé sakwuse para nabi, nabi-nabi dari Bani Israel, tak susulno bi Isa bin Maryam kelawan Nabi Isa alaihi salam. Tingkai Nabi Isa diturunno Gusti Allah niku wau musaddiqon hale mong kang benerno lima maring kitab baina yadai kang tetep ing dalem sadurunge Nabi Isa. Apa iku minat Taurati, rupane kitab Taurat. Jadi kitab Injil itu tidak menghilangkan, tidak menentang terhadap kitab-kitab sebelumnya, tidak menentang kitab Taurat, tidak menentang terhadap kitab Zabur, tetapi keberadaan kitab Injil itu musaddiqon, membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, membenarkan adanya kitab Zabur, bahwa kitab Taurat, kitab Zabur itu betul-betul diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Nah, akan tetapi kitab Injil ini menyempurnakan daripada kitab Taurat dan kitab Zabur. Nah, ini yang ketiga kitab Injil. Tetapi demikian anak-anakku, setelah selang sekian tahun sejak tidak adanya Nabi Isa, kemudian setelah sepeninggalnya Nabi Musa alaihissalam, ini kitab Taurat ini setelah peninggalan Nabi Musa ini banyak yang mengalami perubahan-perubahan, mengalami perubahan-perubahan, dirubah oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga kitab Injil, setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan salah satu muridnya, salah satu santrinya, salah satu sahabat hawarinya Nabi Isa alaihissalam yang namanya Yudas itu mau dibunuh. Maka ketika mereka betul-betul tidak membunuh Nabi Isa memohon kepada Allah untuk diselamatkan, dan akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, kemudian Nabi Isa, kemudian Allah menyerupakan santrinya yang berkhianat terhadap Nabi Isa yaitu Yudas, oleh Allah diserupakan persis dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga akhirnya Nabi Yudas itulah yang ditangkap oleh Yahudi, akhirnya disalib, dibunuh dan lain sebagainya. Itu yang benar, seperti itu versi Al-Quran, itu yang benar. Jadi mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam. Ini wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah itu mereka tidak
membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa alaihissalam, tetapi oleh Allah diserupakan persis dengan Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Muridnya Nabi Isa yang berkhianat terhadap Nabi Isa, yang bekerja sama dengan orang Yahudi yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yudas. Nah, sejak Nabi Isa naik ini loh, ini kitab Taurat, kitab Injil mulai mengalami berbagai macam perubahan. Nah, ini masing-masing berubah. Ini apa namanya? Kitab Injil. Karena kitab Injil ini banyak mengalami perubahan, sampai sekarang pun ini kitab Injil yang tidak ada yang asli, maka kita selaku umat Islam ini tidak boleh percaya terhadap kebenaran kitab Injil yang sekarang dibaca, yang sekarang dipahami, yang sekarang diyakini oleh orang-orang Nasrani sekarang. Itu adalah kitab Injil yang sama sekali tidak sesuai dengan Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua mengalami perubahan, semua mengalami apa namanya? Ya, perubahan tadi. Dirubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari umatnya Nabi Isa alaihissalam. Karena itu kita hanya boleh percaya dan meyakini selaku orang mukallaf, selaku orang mukmin, ini wajib beriman terhadap kitab Taurat, terhadap kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini yang wajib kita imani. Adapun kitab Taurat, kitab Injil, apabila masih ada yang beredar sekarang kitab Taurat, kalau Injil sekarang banyak yang beredar sekarang, itu kita tidak boleh meyakini kebenarannya, karena kitab-kitab itu sudah nggak benar, sudah banyak mengalami perubahan. Bentuknya apa? Banyak. Di antaranya adalah di dalam itu meyakini bahwa Isa adalah anak Tuhan. Nah, ini yang tidak boleh. Karena itulah kita tidak boleh mempercayai terhadap kitab Injil yang ada sekarang ini. Dan yang keempat, dari kitab Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Karim. Kitab Al-Qur'anul Karim alladzi nuzzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Inna sak temene ingsun Allah, nahnu iya ingsun Allah iku nazzalna wus nurunaken sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad, ingsun nurono Al-Qur'ana ing Al-Qur'an tanzilan kelawan bener-bener nurono Al-Qur'an. Lho niki. Lah Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan untuk menyalahkan kitab Taurat, bukan untuk mempermasalahkan kitab Injil dan sebagainya, tetapi untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Tentunya kitab Taurat, kitab Injil yang asli. Jadi keberadaan Al-Quran ini justru menyempurnakan daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi datangnya kitab Injil itu menyempurnakan kitab Taurat, lah datangnya kitab Al-Quran menyempurnakan kitab Injil dan kitab Taurat. Bukan menyalahkan, loh ini bukan menentang, tidak, tetapi Allah dengan Al-Quran itu adalah membenarkan adanya kitab-kitab sebelumnya. Tetapi ya kitab yang asli, Injil yang asli,
Taurat yang asli. Jadi bukan menyalahkan dalam arti menentang dalam kitab-kitab sebelumnya, tetapi Al-Quran di sini adalah membenarkan daripada kitab-kitab sebelumnya. Tetapi kitab Taurat, kitab Injil yang tidak mengalami perubahan. Jadi 4 kitab ini adalah kitab samawi yang harus kita imani keberadaannya. Sekali lagi, selaku orang mukmin, orang mukallaf Islam berakal sehat, baligh, wajib percaya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah kepada para nabinya yang jumlahnya ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quranul Karim. Nah, ini qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Wa suhuful khalili utawi piro-piro suhufe Nabi Ibrahim kang gadah julukan Khalilullah, wal kalimi lan suhufe Nabi Musa kang duweni julukan Kalimullah. Iku fiha, iku tetep ing dalam suhuful Khalil wal Kalim kalamul hakami utawi dawuhe Gusti Allah zat yang maha wicaksana, al-alimi tur zat kang maha ngudaneni. Apa maksudnya? Di dalam bait ini oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki diterangkan bahwa wajib bagi orang-orang mukallaf untuk mempunyai i'tikad, keyakinan, keimanan bahwa annallaha anzala suhufan ala sayyidina Ibrahim alaihissalam, Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa anzala suhufan qabla Taurah ala sayyidina Musa, dan Allah menurunkan suhuf, lembaran-lembaran dawuhnya Allah terhadap Nabi Musa alaihissalam sebelum diturunkannya kitab Taurat kepadanya. Nah niki yang harus diyakini oleh orang yang beriman, orang mukallaf, bahwa di samping Allah itu menurunkan kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Di antaranya Allah menurunkan suhuf itu kepada Nabi Ibrahim dan kepada Nabi Musa sebelum diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nah ini harus diyakini kebenarannya. Wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa kullu ma ata bihir rasul, wa kullu ma utawi sekabiyane barang, syariat, aturan, hukum-hukum, ata kang teko bihi kelawan nggawa ma sapa ar-rasulu utusane Allah, fa haqquhu mongko utawi haknya sesuatu barang tadi yang dibawa oleh Rasul iku at-taslimu
Bimakna al-iqrar bisihhatihi, iku at-taslimu mengakui kebenarannya, iku at-taslimu mengakui kebenarannya, wal qabulu lan nerimo. Apa maksudnya? Termasuk kewajiban orang-orang mukallaf, minal wajib ala kulli mukallafin idza balaghahu ma ata bihi rasul ayyantahiya ilaihi wa ya'mala bihi wa alaihi taslim wal qabulul annaul masdarul tsani ba'da kalamillahi ta'ala. Artinya, di antara hal yang wajib bagi orang-orang mukallaf apabila ada sesuatu yang datang dari para nabi, dari para rasul yang sampai kepadanya, maka dia wajib mengakui kebenaran daripada sesuatu itu yang dibawa oleh nabi dan wajib menerimanya. Termasuk di situ adalah mukjizat. Termasuk di situ adalah dawuh-dawuhnya para nabi. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah hadis-hadisnya. Ini harus diyakini kebenarannya dan harus diterima. Karena apa? Mungkin Al-Quran tidak menyebutkan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal itu diterangkan oleh nabinya. Karena itulah sesuatu yang datang yang dibawa oleh nabi ini wajib diterima, wajib diimani oleh orang mukmin, karena posisi sesuatu yang datang kepada nabi dari nabi itu adalah sebagai al-masdarul tsani ba'da kalamillah, adalah merupakan sumber yang kedua, dan ini setelah sumber hukum yang kedua setelah dawuh-dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma utawi segala sesuatu atakang wis teka apa makum ing sira kabeh sapa ar-rasulu rasul, fakhudhuhu mongko padha ngalapo sira kabehu ing ma, ambillah hal itu. Wa ma utai barang apa saja naha kang melarang kum ing sira kabeh sapa rasul kum ing sira kabeh anhu saking nglakoni ma, hal-hal yang dilarang oleh para nabi yo fantahu mongko lerenono. Jadi kita semua wajib mentaati para nabi, mentaati para rasul. Bentuk daripada mentaati para nabi, bentuk daripada mentaati para rasul, yaitu menerima dan mengakui kebenaran daripada apa yang dibawa oleh para nabi. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, ati'u podo taat sira kabeh Allah ing Allah, wa ati'ur rasul lan podo taat sira kabeh ar-rasula ing rasul. Niki lah bentuk taat ning rasul iki menika meyakini kebenaran dan menerima kebenaran itu yang dibawa oleh para nabi. Nah niki iki hal yang wajib diimani selain kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, ini yang bisa kita kaji pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dan keberkahan terhadap apa yang kita kaji pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.